wal tangzur nafsum ma qaddamat ligat, dan hendaklah setiap jiwa berupaya untuk bermuhasabah, introspeksi, mengukur, menakar, dan mengevaluasi dirinya, maka damat apa yang sudah lalu, ligad untuk masa yang akan datang. Jadi peristiwa yang sudah berlalu, ya, yang pernah terjadi, gitu. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, itu lihat dulu apa yang sudah pernah kamu lakukan, lihat dulu apa yang sudah kamu perbuat, lihat dulu apa yang sudah kamu ucapkan. Nah, gitu. Lihat untuk menatap masa depan. Kalau boleh kita ibaratkan, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bermuhasabah ini layaknya kita seorang driver. Ketika kita mengendarai mobil, penting bagi kita untuk menatap masa depan. Menatap ke depan, arah yang ada di depan kita ini apa? Apakah ada lubang atau tidak? Nah, gitu ya. Apakah ada mobil lain, ada kendaraan lain atau tidak? Tetapi itu pun ternyata tidak cukup. Bukan hanya masa depan, angan-angan, cita-cita saja yang kita tanamkan dalam hati kita. Tetapi apa? Coba lihat ke belakang. Maka ini adalah salah satu bentuk implementasi kita untuk melihat masa yang sudah lalu. Ya, orang yang berkendara pasti ya, dan tidak mungkin untuk meninggalkan kaca spionnya. Pasti dia akan lirik ke kaca spionnya. Tujuannya apa? Melihat apa yang terjadi di belakang. Apakah di belakang ini ada mobil, ataukah tidak ada kendaraan yang lain, ataukah tidak. Kita ingin menyalip. Nah, oleh karena itu, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata masa lalu ini penting dan masa depan, cita-cita, harapan ini juga penting. Dua-duanya tidak bisa ditinggalkan. Harapan harus ada, tetapi masa lalu boleh kita lihat. Hanya arahannya bahwa masa lalu tidak boleh ya kita jadikan sebagai patokan satu-satunya. Jangan. Kenapa? Masa lalu ini kita jadikan sebagai wahana untuk introspeksi. Boleh sesekali melihat masa lalu, tapi jangan tenggelam di masa lalu. Kalau kita punya kebaikan di masa lalu, jangan terlalu bangga dengan apa yang sudah kita lakukan. Lihat masa depan. Kalau kita punya kesalahan, kekhilafan di masa yang lalu, jangan tenggelam pula dalam kesalahan tersebut. Kita akan menjadi orang yang pesimis dan tidak optimis sama sekali. Oleh karena itu, masa lalu dan masa yang akan datang ini perlu kita tatap bersama-sama. Maka Umar bin Khattab ini betul-betul menganjurkan kepada kita sebagai keluarga besar kaum muslimin, gitu ya. Untuk apa? Hendaklah kita gemar untuk bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum diri kalian ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam kesempatan hari ini maka salah satu poin penting lainnya bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja salah satu indikator kebaikan itu adalah kita betul-betul meningkatkan kualitas dan kuantitas amalan kita. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kebaikan kita. Bagaimana caranya? Nah, kita akan belajar dari sahabat-sahabat kita yang ahli ekonomi. Kalau di dalam bidang ekonomi itu ada yang dinamakan dengan multi-level marketing. Semakin banyak kita mendapatkan anggota, maka passive income yang akan kita dapatkan itu juga semakin banyak. Kalau kita menjadi seorang koordinator, menjadi seorang ketua, kemudian kita merekrut ya dalam sistem MLM itu, anggota-anggota yang lainnya, dari setiap pembelian yang anggota lakukan, mereka akan mendapatkan keuntungan dan kita pun yang sudah merekrutnya itu akan mendapatkan keuntungan pula. Itu kalau satu orang, kalau dua orang sama,
3 orang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang, itu pun juga sama. Maka dalam ajaran kita, ternyata ini sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan prinsip yang sama. Kalau boleh saya sebutkan, ini kita sebut dengan multi level pahala. Pahala yang selalu berlipat ganda, yang selalu terakumulasi, bahkan tidak akan pernah berhenti sama sekali. Nah, bagaimana caranya kita bisa melipat gandakan di samping kualitas? Itu pun kita utamakan. Yang pertama, mengaca kepada sabda Rasulullah SAW, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Siapa orang yang siap, mampu, mau mendemonstrasikan, mau menunjukkan sebuah kebaikan, menirukan kebaikan atau mencontohkan kebaikan kepada orang lain, lalu ditiru oleh sahabat kita atau oleh orang lain tersebut, apa yang akan terjadi? Orang yang meniru perbuatan baik yang sudah kita lakukan, itu akan mendapatkan pahala kebaikan. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita akan mendapatkan kebaikan yang sama juga? Iya, 100% kita akan mendapatkan kebaikan yang sama. Nah, ini adalah salah satu elemen penting, mendemonstrasikan kebaikan, mencontohkan kebaikan. Jadi, kalau kita berposisi sebagai seorang musyrif ataupun musyrifah, ya, di asrama kita masing-masing, kita pernah menirukan sesuatu yang dengan sengaja ataupun tanpa sengaja, sebuah kebaikan. Contoh, misalkan semua mahasantri gitu ya, atau kita pernah suatu ketika melaksanakan ibadah, ya seperti yang dilaksanakan mulai pagi ini, ada sholat tahajud, kemudian dilanjutkan dengan baca Al-Quran. Lalu aktivitas kita ini suatu ketika, baik disadari ataupun tanpa kita sadari, ditiru oleh mahasantri yang lainnya, ditiru oleh penghuni asrama lainnya. Ya. Apa yang akan terjadi bagi penghuni, bagi mahasantri, siapapun mereka yang meniru aktivitas kebaikan kita, mereka ternyata akan mendapatkan pahala. Lalu kita yang sudah ditiru bagaimana? Kita pun akan mendapatkan pahala yang sama. Ini artinya pahala kita berlipat ganda. Nah, bagaimana kalau misalkan yang meniru atau yang mencontohkan apa yang kita lakukan ini 10 orang, 100 orang, ya, atau ribuan orang, atau jutaan orang, maka ini akan menjadi ladang pahala yang terus berlipat ganda bagi kita semuanya. Mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Dan tidak terbayang apabila mahasantri kita ini sudah menjadi alumni atau sudah menjadi purna, lalu mencontohkan kebaikan yang sudah pernah dia dapatkan dari kita kepada ribuan santri yang lainnya, maka mereka ribuan santri itu akan mendapatkan pahala kebaikan, alumni tadi akan mendapatkan kebaikan, termasuk kita pun yang sudah pernah memberikan contoh ini akan mendapatkan kebaikan yang sama pula. Subhanallah. Di sini adalah bukti bahwa Allah tidak akan meninggalkan kebaikan dari seseorang walaupun sebesar biji dzarrah, walaupun sebesar atom. Semua kebaikan ini akan terus dicatat, semua kebaikan akan terus dilipat gandakan. Yang kedua adalah mempersuasikan sebuah kebaikan. Kalau tadi hanya mencontohkan, bisa jadi tanpa sengaja, ya bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita berbicara lalu ditiru oleh orang lain. Nah, yang kedua adalah mempersuasikan, mengajak dengan penuh kesadaran sahabat-sahabat atau orang lain yang ada di sekitar kita untuk bisa mengamalkan nilai-nilai positif. Nah, kalau misalkan seperti itu, ternyata kita pun bisa mendapatkan kebaikan apabila orang yang diajak melakukan amalan baik tersebut.
Mereka mendapatkan pahala 100% dan kita pun mendapatkan pahala 100%. Jadi kalau kita pernah mengajak, contoh sholat, mengajak untuk menjalankan aktivitas kebaikan, program-program yang sudah dilaksanakan oleh asrama kita masing-masing, ya kan? Ternyata ini ditiru dan dilaksanakan oleh seluruh penghuni asrama, maka sahabat sekalian, mereka akan mendapatkan kebaikan, kita pun yang sudah mengajak akan mendapatkan kebaikan. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri misla ujuri man tabi'ah la yunqasu min ujurihim syai'an. Siapa orang yang mengajak dengan sepenuh hatinya, dengan seikhlas-ikhlasnya kepada sebuah hudan, kebaikan ataupun petunjuk, ya kemudian dilakukan ya atau dilaksanakan oleh orang yang kita ajak, maka mereka akan mendapatkan pahala dan kita pun akan mendapatkan pahala. Jaminan dari Rasulullah SAW, la yunqasu min ujurihim syai'a. Niscaya Allah tidak akan pernah mengurangi satu kebaikan pun, ya, satu titik pun, ya, pahala tersebut yang akan mengalir kepada kita. Nah, bayangkan kalau orang yang kita ajak itu, kita mengajak 10 orang, lalu yang 10 orang mengajak lagi temannya 10 orang, yang 10 orang mengajak lagi ratusan orang misalkan. Apa yang akan terjadi? Kebaikan mereka akan dicatat, kemudian kelipatan ganda dari pahala yang sudah kita ajak kepada saudara-saudara kita ini akan dicatat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah memfasilitasi sebuah kebaikan. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menyampaikan, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Siapa orang yang membantu memfasilitasi sebuah kebaikan, ya, di medan perang dalam berjihad, ya. Misalkan membantu mempersiapkan perlengkapan senjatanya, membantu mempersiapkan logistiknya, membantu mempersiapkan alat-alat kesehatan, ya, bagi para prajurit di medan perang. Sabda Rasulullah, faqad ghaza. Dia tidak berperang secara langsung, ya, menggunakan senjatanya di medan perang. Ya, tidak ada tembak-tembakan, tidak ada adu pedang dan lain sebagainya. Tapi dia membantu bidang logistiknya, dia membantu tim kesehatannya, gitu ya. Dia juga membantu persenjataannya sehingga aktivitas tersebut, ya, perang atau jihad di jalan Allah tersebut bisa terselenggara dengan baik. Sabda Rasulullah, faqad ghaza, dia akan mendapatkan pahala layaknya orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, kita tahu secara seksama bahwa pahala berjihad di jalan Allah itu adalah syahid. Nah, orang yang hanya mempersiapkan air, minum, makanan, ini pun ternyata bisa mendapatkan pahala layaknya orang yang berjihad di jalan Allah, yaitu sebagai syuhada. Kapan ini terjadi? Apabila dia memfasilitasi sebuah kebaikan. Loh, Ustaz, saya tidak mampu, kami tidak mampu untuk pergi ke medan perang, ke medan jihad. Tetapi apa? Wa man khallafa ghazian fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Dia berada di kampung halaman, tidak berada di medan perang. Tetapi dia membantu keluarga prajurit yang berada di medan perang dari segi makan, minum, fasilitas-fasilitas yang lainnya. Niscaya sahabat sekalian, kita pun akan mendapatkan kebaikan. Mendapatkan apalah? Faqad ghaza, kita akan mendapatkan pahala syahid juga apabila kita wafat dalam keadaan membantu keluarga, membantu saudara-saudara prajurit yang berjihad di jalan Allah. Ustaz, ini adalah hadis tentang kekerasan. Baik, ini perlu kita pahami bukan hanya sampai bahwa kita membantu untuk berjihad di jalan Allah atau di medan perang. Tidak.
Bukan itu maksud yang disampaikan. Bahkan dalam kitab Al-Hikam itu disampaikan maknanya lebih daripada itu. Artinya apa? Kalau kita memfasilitasi kebaikan, bukan hanya di medan jihad saja, tidak. Apapun itu, ya, sehingga kebaikan tersebut terselenggara dengan begitu lancar, begitu baik, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama. Di masjid misalkan, seseorang bisa, kita tahu ya, berceramah, khutbah ya di hari Jumat. Ini merupakan amalan yang baik bagi seorang imam, bagi seorang khatib, dia akan mendapatkan pahala kebaikan. Lalu bagaimana bagi orang yang membersihkan masjid, mensucikan toiletnya, membantu parkirnya sehingga menjadi tertib, membantu untuk mengatur jamaahnya sehingga menjadi lebih disiplin lagi. Ternyata orang-orang atau sahabat-sahabat kita yang tidak mampu untuk menjadi imam ataupun khatib, tetapi mampu untuk memfasilitasi kegiatan sholat Jumat dengan baik, maka siapapun mereka, mereka akan mendapatkan kebaikan yang sama layaknya seorang khatib ataupun imam. Kenapa? Karena mereka sudah mampu untuk memfasilitasi sebuah kebaikan. Ya. Hanya membantu dalam bidang bahasa kita, logistiknya, mempersiapkan konsumsinya. Saat saya hanya nyapu halamannya saja, sama. Ini merupakan sebuah kebaikan. Nah, kalau kita analogikan lagi dengan aktivitas kita, dimanapun kita berada, misalkan di asrama, ada sebuah program ya yang sudah ingin digolkan oleh asrama. Apa yang terjadi kalau kita berupaya untuk memfasilitasi kebaikan tersebut sehingga program tersebut bisa terselenggara dengan baik, kita menjadi peserta-peserta yang baik, kita menjadi pendengar-pendengar yang baik, kita menjadi pemateri yang baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sama. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengupayakan agar kita betul-betul bisa meningkatkan atau melipat gandakan amalan-amalan kita dalam bentuk yang kita sebut dengan pahala. Multi level pahala. Pahala yang selalu berlipat ganda. Yang bisa kita rasakan saat ini ataupun di masa yang akan datang. Artinya setelah kita wafat. Ya. Terakhir, saya ingin menggambarkan pahala kebaikan. Ini kalau saya mengaca gitu ya. Melihat kebaikan Bapak dan Ibu guru, Ustadz, Ustadzah yang sudah pernah mengajarkan alif, ba, ta, sa, mereka mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Kenapa? Karena contoh saja, ketika saya berbicara seperti ini, ketika saya membaca sebuah kalimat tertentu, saya bisa membaca kalimat tersebut, saya bisa membaca mengutarakan apa yang saya inginkan dengan lisan saya secara baik. Ternyata guru-guru kita yang sudah mengajarkan A, B, C, D, ustadz-ustadzah kita yang mengajarkan alif, ba, ta, sa, mereka terus mendapatkan curahan kebaikan. Dari siapa? Dari kita sebagai murid-muridnya yang sudah meniru, yang sudah mempraktekkan apa yang mereka berikan kepada kita. Subhanallah. Artinya apa? Bahwa kebaikan itu ternyata tidak ada yang dikategorikan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa berimbas luar biasa. Maka dimanapun kita, kapanpun kita upayakan, niatkan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka menanam kebaikan, dalam rangka beramal saleh. Demikian sebagai sebuah ajakan, seruan bagi diri saya secara pribadi dan juga sahabat-sahabat sekalian. Semoga ada kebaikan dan manfaat yang kita bisa
petik bersama-sama. Semangat selalu untuk bisa beribadah, semangat selalu untuk melaksanakan setiap aktivitas kebaikan dimanapun kita berada. Kalau kita jadi musyrif dan musyrifah, jadilah musyrif dan musyrifah yang baik. Insya Allah kita akan mendapatkan lipatan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menjadi pendidik, pengajar, maka jadilah pendidik, pengajar yang baik. Kalau kita menjadi karyawan, menjadi staf di sebuah perusahaan, maka jadilah karyawan dan staf-staf yang baik. Semangat selalu, istiqomah selalu, dan saling mendoakan sesama kita. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.